Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravindra Nur Faizi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan penisbatan qadariyah. Apakah itu qadariyah? Qadariyah di sini secara bahasa berarti kemampuan dan kekuatan. Dan menurut istilah qadariyah berarti suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan atau ikut serta oleh Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini sangat menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari manusia yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari keterpaksaan atas tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu paham seperti ini dinisbatkan dengan istilah qadariyah. Bahkan kaum qadariyah sendiri berpendapat bahwasanya manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikianlah, qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa untuk tunduk pada qadar Tuhan. Nama qadariyah di sini dipandang bahwasanya manusia itu bebas dan mempunyai kekuasaan atau kudrah untuk melaksanakan kehendak dan segala perbuatannya. Paham qadariyah ini lebih pas dialamatkan kepada kelompok yang menyatakan bahwa qadar Allah telah menentukan segala tingkah laku manusia, baik perilaku yang baik maupun yang jahat sekalipun. Jadi, istilah qadariyah ini dinisbatkan, bukan berarti paham ini mengajarkan percaya pada takdir. Sebaliknya, paham qadariyah adalah paham pengingkaran takdir. Mengapa demikian? Penyebab lebih dikenalkannya penisbatan dan sebutan qadariyah pada pengingkaran takdir ialah sebagai berikut. 1. Tersebar luasnya mazhab Asy'ariyah sehingga menjadikan kaum qadariyah dan Mu'tazilah sebagai minoritas di hadapan kaum Asy'ariyah yang mayoritas. 2. Tuduhan adanya kesamaan antara kaum qadariyah dengan penganut agama Majusi, sebab yang diketahui bahwa kaum Majusi membatasi takdir ilahi hanya pada apa yang mereka namakan kebaikan saja, sedangkan kejahatan berada di luar takdir ilahi. Itulah pengertian dan penjelasan penisbatan qadariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Lembayung Agundasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sejarah munculnya aliran qadariyah. Aliran ini muncul sekitar tahun 70 Hijriah, 689 Masehi. Aliran ini dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Jauhani. Ia adalah seorang alim ulama yang alim terhadap Al-Quran dan hadis. Tetapi kemudian hari ia menjadi seorang yang sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah atau batal. Tapi banyak orang-orang yang juga masih terpengaruh dengan ajarannya sehingga menjadi pengikutnya. Meskipun begitu, meskipun aliran ini tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, akan tetapi aliran ini sudah termasuk membuat sejarah dalam kehidupan umat Islam.
Semasa hidupnya, Ma'bad al-Jawani berguru kepada Hasan al-Basri sebagaimana Wasil bin Atha pendiri aliran Mu'tazilah. Ma'bad ini juga termasuk tabi'in golongan kedua setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Akan tetapi, setelah masyarakat mengetahui bahwa aliran yang dibawa itu adalah aliran yang sesat atau yang salah, ia pun terbunuh. Ada dua pendapat mengenai kematiannya, yaitu satu, ia terbunuh dalam sebuah peperangan, yaitu perang Al-Hajjaj tahun 80 Hijriah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ia terbunuh atau ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 80 Hijriah. Setelah Ma'bad al-Jawani wafat, aliran ini penyebarannya dilanjutkan oleh Ghailan al-Dimashqi. Ia adalah seorang yang pandai berpidato dan pandai membuat kata-kata, sehingga banyak orang yang menyukai kata-kata dan pendapatnya mengenai qadar. Maka Hisham bin Abdul Malik menahannya dan setelah itu membunuh dan disalib. Sehingga terhentilah penyebaran aliran ini yang dilakukan oleh dua tokoh besar aliran Qadariyah karena adanya halangan dari seorang penguasa. C. Landasan-landasan aliran Qadariyah, yaitu mereka menggunakan dalil-dalil ini atau ayat-ayat ini untuk digunakan sebagai bukti penyebaran aliran mereka, atau mereka gunakan untuk mendukung pemikiran-pemikiran mereka. Di antaranya yaitu dalam surat Ali Imran ayat 165 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ketika kamu ditimpa musibah, kamu berkata, dari mana datangnya ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Selanjutnya adalah pokok-pokok pikiran aliran Qadariyah. Ma'bad al-Juhaini menyebarkan aliran ini di Irak dan dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya cukup besar dan gemilang. Banyak orang yang tertarik dan menganut alirannya. Setelah Ma'bad wafat, aliran ini disebarluaskan oleh Ghailan ad-Dimashqi. Sedemikiannya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dengan usaha Ghailan, aliran Qadariyah pun berkembang ke Iran. Secara terperinci, pokok-pokok pikiran Al-Qadariyah adalah sebagai berikut. 1. Mengingkari takdir Allah. 2. Berlebihan dan melampaui batas di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak. Menurut aliran ini, dalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu mengenai perbuatan tersebut dan ia terlepas dari takdir kecuali setelah sesuatu itu terjadi. 3. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk atau qadim. Hal ini disebabkan oleh tindakan pengingkaran mereka terhadap sifat Allah. 4. Mengenal Allah adalah wajib menurut akal dan iman itu ialah mengenal Allah. Jadi, menurut aliran Qadariyah, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya, seseorang yang berbuat dosa besar tidak akan mempengaruhi tingkat keimanannya. Nomor 5. Mereka mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka akan musnah fana setelah ahli surga merasakan nikmat dan ahli neraka merasakan azab. Menurut aliran Qadariyah, Allah tidak mengetahui segala apapun yang diperbuat oleh manusia, dan tidak pula yang diperbuat oleh manusia itu dengan qudrah dan iradah Allah. Bahkan menurut paham ini, manusialah yang mengetahui serta mewujudkan segala yang diamalkan
menciptakannya itu dan semuanya dengan kudrah dan iradah manusia sendiri. Allah sama sekali tidak ikut campur dalam membuktikan perbuatan-perbuatan itu. Kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri sudah sepakat seluruhnya menghukumi aliran Qadariyah ini termasuk golongan kafir karena banyak pokok-pokok pikiran aliran ini yang sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari kelompok kami, bila ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf.